Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Agustinus. Salam sehat, sahabat Kencana Medika. Semoga sahabat semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang sering kali kita dengar, yaitu lebih baik sedia payung sebelum hujan. Atau di dalam dunia kesehatan seringkali kita mendengar istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya ini tidak bisa diraih tanpa usaha. Minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus belajar bagaimana hidup yang sehat atau kita sebut dengan healthy lifestyle. Pola makan, pola istirahat, pola mengatur stres, pola untuk tidur, olahraga, aktivitas sehari-hari. Yang kedua, jangan lupa melakukan medical check up. Datanglah kepada dokter Anda untuk kemudian berkonsultasi kapan harus diperlukan medical check up dan tanyakan mengenai bagaimana hidup sehat yang disarankan. Dan hari ini kita akan fokus kepada yang ketiga, yaitu pencegahan terhadap penyakit infeksi dalam bentuk vaksinasi. Terutama ada populasi-populasi yang memang sangat membutuhkan vaksinasi. Minimal ada 2 populasi besar, yaitu yang pertama adalah populasi bayi dan anak-anak, dan yang kedua adalah populasi usia senior atau kita sebut lansia. Dalam hal ini kategori usia 50 tahun ke atas. 2 usia ini mempunyai kerentanan karena imunitasnya pada bayi belum terbentuk dengan sempurna. Pada usia lansia, imunitas itu menjadi semakin menurun karena faktor usia. Sebetulnya ada populasi ketiga yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu populasi imunokompromis atau populasi dengan imunitas menurun akibat penyakit tertentu, misalnya HIV/AIDS, misalnya diabetes yang tidak terkontrol. Nah, populasi-populasi ini juga membutuhkan vaksinasi. Usia 50 tahun ke atas ada 4 vaksinasi utama yang direkomendasikan. Yang pertama, vaksin influenza. Yang kedua, vaksin pertusis. Yang ketiga, vaksin pneumokokus atau radang paru. Dan yang keempat, vaksin herpes zoster. Berkaitan dengan penyakit herpes zoster atau yang sering kita kenal dengan penyakit herpes, ada yang bilang itu cacar api, cacar ular, penyakit DAP. Ini seringkali banyak disalahpahami di dalam masyarakat. Kita seringkali underestimate atau meremehkan penyakit ini. Dianggap penyakit ini hanya penyakit kulit yang bisa sembuh sendiri. Pada usia muda, pada usia dewasa muda, betul, penyakit ini memang sangat terbantu karena imunitas kita bisa melawan penyakit ini. Namun pada usia di atas 50, di mana daya tahan tubuh kita sudah mulai menurun, penyakit ini sangat menyulitkan. Karena penyakit herpes bukanlah penyakit kulit. Penyakit herpes disebabkan karena kuman yang namanya herpes zoster. Kuman ini sebetulnya ditularkan lewat udara, bukan lewat sentuhan kulit. Dan kuman ini bisa berada di dalam tubuh kita dan kemudian mengalami reaktivasi saat imunitas kita tidak baik. Karena itu seringkali kita bukan cuma tertular dari luar, tetapi reaktivasi juga bisa menyebabkan herpes ini menjadi kambuhan. Nah, herpes zoster ini bukan menyerang kulit. Ini yang sering disalahpahami. Herpes zoster itu menyerang saraf tepi. Jadi jaringan saraf tepi terserang penyakit herpes zoster ini, virus herpes zoster ini, dan kemudian mengeluarkan manifestasi berbentuk papul
atau vesikel di kulit. Ya. Nah, karena itu penyakit ini mampu merusak saraf dan menimbulkan nyeri jangka panjang. Yang justru membuat sulit daripada herpes ini kalau penanganannya tidak baik, imunitas rendah pada usia di atas 50, sering menimbulkan yang kita sebut dengan PHN atau yang kita sebut dengan post herpetic neuralgia, di dalam bahasa Indonesia adalah nyeri saraf pasca herpes. Nah, nyeri ini seringkali meskipun di kulit tampak bersih, sudah tidak ada tanda-tanda lagi pada kulit gambaran herpesnya, namun nyeri itu bisa bertahan sampai bahkan tahun-tahunan, dan tentunya ini sangat mengganggu kualitas hidup penderitanya, apalagi pada orang tua. Banyak pada orang tua ini yang menjadi sulit tidur, terganggu kualitas hidupnya, stres, gangguan pola makan karena nyeri yang berkepanjangan. Apalagi kalau nyerinya di area-area yang sangat mengganggu, misalnya di daerah sekitar wajah. Nah, herpes ini sangat bisa dicegah dengan vaksinasi. Sehubungan dengan vaksinasi herpes, sekarang ada vaksin yang namanya Shingrix. Vaksin ini adalah vaksin yang baru masuk di Indonesia, tapi sebetulnya vaksin ini sudah cukup lama berada di seluruh dunia. Dan vaksin ini adalah vaksin yang lebih baik daripada sebelumnya. Memang sudah ada vaksin herpes yang sekarang sudah ditarik dari peredaran karena efektivitasnya kurang. Dan vaksin ini memiliki efektivitas lebih dari 97% bila diberikan untuk usia di atas 50 tahun. Dan vaksin ini diberikan 2 kali dalam jangka kurang lebih jarak 2-6 bulan. Jadi dari vaksin yang pertama 2-6 bulan kemudian diulang vaksin yang kedua. Dan sementara ini sampai dengan penelitian 10 tahun, vaksin ini belum memerlukan atau belum ada rekomendasi untuk melakukan pengulangan atau booster. Vaksin ini mampu untuk mencegah 97% herpes, dan tentunya ketika herpes itu tidak menyerang usia populasi lansia, maka resiko lansia untuk mengalami post herpetic neuralgia pun menjadi sangat berkurang, dan tentunya ini akan sangat memperbaiki resiko hilangnya kualitas hidup pada lansia. Perhatikanlah orang-orang tua di sekitar kita, apakah mereka perlu mendapatkan vaksinasi ini. Coba datang ke klinik Kencana Medika, konsultasikan dengan dokter Anda, tanyakan mengenai kebutuhan tentang vaksinasi ini, tanyakan mengenai bagaimana cara penyuntikannya, tanyakan mengenai schedule-nya, dan semoga vaksin ini bermanfaat bagi kita semua, terutama sahabat-sahabat Kencana Medika yang sudah berusia senior di atas 50 tahun. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat.